overnachten in het hotel als we later terugkomen of soms door de week. Dus dan, als ik echt het gevoel heb dat ik dat nodig heb, dan doe ik dat wel. Alleen, ja, ik hou er wel van om gewoon. Nah, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini mungkin saya akan merangkum dua pembahasan ya. Ada kabar mengenai pemain lokal yakni Marcelino Ferdinand dan juga pemain grade A yang memang menjadi incaran PSSI juga yakni Tom Haye. Nah, saya akan merangkum kedua itu, dan ini adalah info terbaru dan terupdate, jadi silahkan kalian simak, jangan kalian skip agar kalian nanti tidak gagal paham. Dan di sini teman-teman ya, saya meminta bantu kepada teman-teman semua untuk tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya di setiap saya mengupload video terbaru. Nah, di sini mungkin langsung saja saya akan membahas mengenai Tom Haye terlebih dahulu. Nah, di sini saya melihat bahwa PSSI memang sedang gencar untuk menaturalisasi pemain-pemain grade A. Kurang lebih ada 6 yang memang menjadi bagian penting nantinya jika memang mereka bergabung. Namun, saya melihat di sini Tom Haye ini sepertinya ingin menekankan kepada PSSI untuk dirinya segera diproses naturalisasi. Mengapa demikian? Karena di sini saya melihat bahwa saya kutip dari ini teman-teman ya, media Belanda ya, dia pun mengatakan di sana atau memberikan klarifikasi bahwa dirinya itu sudah tidak sabar untuk memberi apa yang ia miliki kepada Indonesia. Saya juga tidak tahu bagaimana cara kerjanya dalam hal ini, bagaimana untuk proses naturalisasi. Kakek dan nenek saya berasal dari Indonesia. Dalam artian, saya mempunyai suatu hubungan yang sangat bagus dengan negara ini. Keluarga saya tinggal di sana, ucap Tom Haye. Kemudian Tom Haye pun melanjutkan di sini teman-teman dalam kutipannya. Saya belum pernah bertemu mereka, tetapi kontak masih ada. Saya juga selalu mengatakan bahwa saya ingin pergi ke sana suatu hari untuk melihat mereka. Jadi saya pasti punya sesuatu untuk negara ini, ucap Tom Haye, yang saya melihat bahwa ini adalah ungkapan harapan ya untuk segera membela timnas Indonesia. Setiap hari saya di tag di media sosial oleh orang-orang Indonesia, jadi saya sering melihatnya, seringkali berdasarkan spekulasi ataupun realita yang memang menjadi harapan saya. Saya tidak tahu siapa yang bisa dan tidak bisa tampil untuk Indonesia, ucap Tom Haye. Nah, memang di sini ia ingin sekali teman-teman ya untuk membela Indonesia, bahkan dirinya pun ingin mendapatkan segera paspor Indonesia dengan kalimat terakhir, terserah serikat pekerja untuk mengetahuinya siapa yang memenuhi syarat. Orang-orang mengirim saya pesan, silahkan bergabung dengan Indonesia. Itu juga bisa menjadi suatu yang sangat indah. Artinya Tom Haye di sini melihat bahwa dirinya ingin sekali untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Saya tidak mengesampingkan hal itu, tapi itu terlalu konkret sehingga saya sekarang harus membuat pilihan tentang hal itu. Nah, artinya di sini saya melihat bahwa Tom Haye ini sangat serius. Namun saya melihat dengan statement yang sudah diungkapkan Tom Haye ini akan menjadi gap ya. Artinya memang saat ini dengan ucapan seperti ini, proses dari Tom Haye ini sepertinya belum berjalan. Tetapi untuk sosok Mads Hilger ya, dan juga beberapa pemain lain yang sepertinya sudah melakukan statement ingin selalu bergabung, dan dalam tanda kutip juga prosesnya sudah ada yang dimulai. Hal ini juga sudah dikatakan oleh Bapak Arya Sinulinga. Artinya proses dari Tom Haye ini masih belum dilaksanakan. Kalau menurut saya, mengutip dari statement yang dilakukan oleh Tom Haye ini, dan saya melihat Tom Haye ini memiliki prospek keinginan yang sangat bagus untuk segera membela Indonesia. Artinya di sini PSSI diharapkan untuk mempercepat proses Tom Haye. Ya, kita ketahui, saya kutip juga dari perbincangan media Belanda bersama Rafael Struijk bahwa di September nanti ada beberapa perwakilan PSSI ke Belanda untuk melihat pemain-pemain Eropa dan terkhusus pemain-pemain keturunan. Ini diharapkan Tom Haye ini masuk dalam radar itu. Namun jika kita melihat Piala Asia ini sebentar lagi, ya menurut saya apakah saya harus pesimis ataukah optimis, itu kembali lagi ke PSSI. Karena mungkin banyak juga yang bertanya kepada saya, Bang, untuk Tom Haye ini prosesnya berapa persen lagi? Nah, inilah jawabannya teman-teman. Dari klarifikasinya saja
dia sudah berharap, tetapi ya kita ketahui dari induk sepak bola Indonesia sepertinya belum dalam hal ini memproses Tom Haye. Namun untuk pemain-pemain lain, ya ada beberapa pemain yang mungkin ini sudah menjadi proses di tengah ya, artinya prosesnya itu sudah berjalan. Ya semoga saja kita doakan seperti sosok Max Hilger ini sudah berjalan, karena beberapa tanda-tanda itu sudah muncul. Nah kemudian teman-teman, tak melepas dari beberapa pemain-pemain keturunan ini memang harus disegerakan. Nah itu untuk sosok Tom Haye. Kemudian kita langsung lanjut ke berita terbaru, yakni Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand ini penampilan sangat bagus bersama KMSK Danger. Bahkan terakhir ya dia juga bermain selama 83 menit. Dan saya melihat ada kabar terbaru dari Marcelino Ferdinand ini, bahwasanya dirinya saat ini sedang didekati oleh klub Liga Spanyol karena dirinya memang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Ya, saya melihat dari kabar terbaru yang saya kutip dari TV One News. Di sini saya melihat Marcelino Ferdinand ini memang sedang masuk ke radar raksasa klub Liga Spanyol, yakni Real Sociedad. Ya, Real Sociedad ini sangat serius untuk transfer musim panas di 2023 ini. Nah, dia pun ingin sekali untuk merekrut Marcelino Ferdinand ini lantaran pelatihnya ya, yakni pelatih dari Real Sociedad, yakni Imanol Alguacil ya, ini pun menginginkan jasa Marcelino Ferdinand ini semenjak dia bermain FIFA Matchday saat melawan Argentina. Ya, pelatih Real Sociedad Imanol Alguacil ini saat ini memang sangat serius untuk membangun tim, karena dirinya juga ingin membentuk tim dengan usia relatif muda, dan ini pun juga sudah dibuktikan dengan beberapa rekrutan dari Real Sociedad itu relatif pemain-pemain yang under 23 tahun atau di bawah 23 tahun. Artinya sangat rasional jika sosok Marcelino Ferdinand ini direkrut oleh Real Sociedad. Saat ini maharnya 5 miliar ya bersama KMSK Danger, dan itu pun masih bisa untuk naik sekali. Nah, kemudian di sini saya melihat apakah ketika nanti Marcelino memang ingin pindah ke Real Sociedad ini adalah keputusan yang tepat. Tentu ini akan kembali lagi kita bahas di sini teman-teman. Menurut saya, jika memang ini menjadi keputusan dari pelatih untuk merekrut Marcelino ke Real Sociedad, itu bisa-bisa saja dan bagus-bagus saja. Tetapi saya melihat sosok Marcelino Ferdinand ini jangan sampai gegabah, karena kita ketahui di KMSK Danger, Mark Grosjean, pelatih dari KMSK Danger, sudah mengatakan bahwa ingin menjadikan Marcelino Ferdinand ini pemain bintang di Liga Belgia. Dan ini pun juga sudah terbukti ketika KMSK Danger melakukan beberapa laga, Marcelino Ferdinand selalu menjadi pemain starter. Dan inilah jam terbang, inilah yang harus dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Menurut saya Marcelino Ferdinand jangan terlalu terburu-buru. Adapun beberapa berita yang mengangkat bahwa Marcelino Ferdinand diincar Real Sociedad, kemudian ada beberapa klub lain, yaitu kita bangga, tetapi kita harus melihat jangan sampai Marcelino Ferdinand ini terburu-buru menentukan pilihan. Usianya masih 19 tahun, dia masih memiliki jam terbang yang sangat tinggi nantinya bersama KMSK Danger, karena dirinya memiliki perpanjangan 2 tahun jika dirinya memang mampu bersaing di KMSK Danger nanti, dan dirinya pun memiliki prospek yang sangat cerah. Artinya untuk 1 tahun ini menurut saya ini Marcelino Ferdinand habiskan saja jam terbangnya, habiskan saja semua skill dan juga tenaganya untuk bisa membantu KMSK Danger, karena tidak ada yang menjamin Marcelino Ferdinand ketika pindah dari KMSK Danger ke Real Sociedad itu mendapatkan jam terbang. Artinya di sini saya melihat Marcelino Ferdinand ini seharusnya fokus terlebih dahulu di KMSK Danger. Untuk masalah nanti Real Sociedad ingin mengontrak dirinya dengan gaji mahal dan sebagainya, ya belum tentu Real Sociedad itu akan memainkan Marcelino Ferdinand.
Ya, kita melihat permainan ataupun bagaimana tradisi dari klub Spanyol itu seperti itu, ketika dia ya ingin investasi pemain muda, tetapi di musim pertama ataupun musim kedua biasanya itu dipinjamkan lagi, dan ditakutkan Marcelino Ferdinand ini harus beradaptasi dengan lingkungan baru lagi, dan ketidakcocokan dengan lingkungan itu yang menurut saya akan merugikan Marcelino jika memang hal itu terjadi. Apalagi saat ini adaptasi Marcelino bersama KMSK Deinze di Liga Belgia itu sangat bagus. Artinya jangan direcoki dulu proses Marcelino Ferdinand untuk meniti karir di Eropa ini. Ya, walaupun ini kembali lagi ke keputusan Marcelino, tetapi ya harapan kita semua sebagai pecinta sepak bola nasional, sebagai pecinta Marcelino, kemudian pecinta bagaimana kiprah pemain-pemain Indonesia di luar negeri, ya harapannya Marcelino ini mendapatkan jam menit bermain yang tinggi bersama KMSK Deinze. Baru ketika dirinya mampu berkontribusi 2 hingga 3 tahun di KMSK Deinze dan memang dia membuktikan bahwa dirinya pemain berkualitas Indonesia, silahkan saja dia berkarir ke lebih tinggi, agar nantinya kasus seperti Takefuse Kubo, pemain Madrid ya, baru diperkenalkan, kemudian beberapa kali debut dan itu pun menjadi pemain pengganti, kemudian dipinjamkan, hingga saat ini pun tidak menjadi pemain Madrid, dan itu pun berlaku bagi klub-klub Liga Spanyol lainnya. Nah, itulah teman-teman kurang lebih apa yang saya tanggapi dari kasus atau transfer Marcelino Ferdinand ini. Ya, kita harapkan Marcelino akan menjadi pemain bintang, pemain besar, dan dirinya mampu berkontribusi bagi klub dan juga negara. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan dua kabar ini, yakni Tom Haye dan juga Marcelino Ferdinand? Apakah kalian yakin nantinya kedua pemain ini mampu untuk berkontribusi besar untuk timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.